Dia tahu anjing sudah gila. Namun pria itu sengaja masuk ke dalam kandang. Takut anjing tidak menggigitnya. Dia mendekat dengan penuh perhatian. Asalkan anjing berani menggigitnya, besok pria itu akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Namun, tiba-tiba, meskipun anjing mengenakan penutup mulut, pria itu masih ketakutan. Namun atasan memberitahunya, harus membawa anjing itu ke pemakaman tuannya sebelum eutanasia. Kemudian dia segera meninggalkan camp bersama anjing itu. Namun mengingat anjing itu adalah anjing militer yang berjasa, maka pria itu mengambil risiko digigit, mencopot penutup mulut untuk membuatnya nyaman. Namun, ini belum selesai. Saat pria itu lengah, anjing itu diam-diam melepaskan kalung yang melambangkan keterikatan. Tanpa ragu, ia mendorong separuh tubuhnya keluar jendela mobil. Sikap tegas itu seolah-olah ingin melompat keluar dari mobil. Anjing itu kemudian melompat keluar dari mobil. Kemudian seperti kuda liar yang lepas kendali, berlari ke depan tanpa memperdulikan apapun. Namun kecepatan anjing tentara tidak bisa dikejar oleh manusia. Dia hanya bisa mencari dengan susah payah ke arah di mana anjing itu menghilang. Akhirnya hanya menemukan sehelai daun yang terkena noda darah. Dia terjebak dalam kepanikan yang sangat mendalam saat itu. Harus diketahui bahwa ini bukanlah anjing biasa. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada anjing itu, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada atasan? Untuk segera menemukannya, dia hanya bisa mencari dengan gigih ke depan. Kemudian masuk ke dalam sebuah rumah misterius. Tanpa disadari, bahaya juga sedang mendekat perlahan-lahan. Ketika pria itu menyadari sesuatu tidak beres. Namun sudah terlambat. Ketika dia sadar dari pingsannya, pemandangan di depannya membuat hatinya berdebar kencang. Menemukan dirinya terikat dengan kuat, dibuang di dalam kandang babi yang bau busuk. Namun dia sama sekali tidak memperhatikan lingkungan yang buruk, karena anjing yang belum ditemukan selalu menghantuinya. Maka dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pasukan khusus, dia mulai meronta dengan keras. Kemudian dengan sengaja menjatuhkan kursi. Setelah memperbaiki posisinya, dia menggunakan sudut tali dan kursi untuk menggosok dengan keras. Akhirnya berhasil membebaskan kedua tangannya. Kemudian baru saja keluar dari kandang babi, tiba-tiba mendengar suara berisik dari ruangan sebelah. Intuisinya yakin anjing berada di dalam. Maka dia diam-diam mendekati ruangan yang berisik. Dia menggigit erat giginya. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati. Takut membuat sedikit suara. Karena dia tahu kemungkinan besar akan terjadi pertempuran sengit. Dan dia harus siap sepenuhnya. Kemudian dia melihat anjing berada di kamar tidur. Pria itu sangat terkejut. Langsung memanggil anjing itu. Namun setelah melihat pria itu, anjing itu tidak mendengarkan. Malah membangunkan musuh di sebelahnya. Pria itu merasa sesuatu tidak beres. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa maju menghadapi situasi sekarang. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut dan membulatkan matanya. Dia melihat seorang wanita tua berambut putih duduk di samping sofa, sambil memberi makan anjing dengan penuh kasih sayang. Tidak ada sedikit pun rasa bermusuhan dalam gerakannya. Barulah pria itu menyadari bahwa itu hanya kesalahpahaman. Namun melihat anjing yang tidak bisa diajinakkan, sekarang malah berdampingan dengan orang asing dengan patuh. Pria itu hampir meledak karena marah. Dia datang dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan. Anjing itu justru menikmati kesenangan dengan tenang di sini. Maka dia bertanya kepada orang tua bagaimana cara melatih anjing. Melalui percakapan, baru diketahui. Alasannya anjing membenci pria adalah karena aura militer yang ada pada dirinya. Aura ini seperti pisau tajam bagi anjing. Menusuk ke dalam luka terdalam dan paling tersembunyi di hatinya. Memunculkan kenangan menyakitkan yang tak terlupakan. Dan karena itulah, anjing menjadi sangat gelisah saat melihat pria. Ketika pria mengetahui kebenaran ini, dia terpaku dalam kebingungan. Dia tidak pernah membayangkan, anjing yang dianggapnya sebagai teman, ternyata begitu menentang dirinya karena alasan tersebut. Setelah kesalahpahaman terpecahkan, pria itu beristirahat sejenak di sini. Dia bahkan mengajari orang tua cara melepaskan diri dari belenggu. Meskipun dia sangat mencintai tempat ini, namun dia sadar bahwa dia masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Maka dia hanya bisa segera berangkat. Setelah berpisah dengan mereka, pria itu kemudian membawa anjingnya untuk memulai perjalanan ke tempat yang tidak diketahui. Namun pada saat itu persediaan makanan mereka juga sudah habis. Mereka tidak punya pilihan selain mencari cara untuk mendapatkan makanan. Namun kondisi mereka sangat sulit. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya hidup. Dan tidak memiliki hubungan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan bantuan. Bahkan tempat tinggal yang paling dasar. Bagi mereka, menjadi masalah besar yang harus segera diatasi. Untungnya pria itu penuh dengan ide-ide kreatif. Kemudian dengan penuh keyakinan dia memberitahu anjingnya. Asalkan mendengarkan perintah sebentar, dia bisa memastikan untuk memberi makanan dan minuman yang enak padanya. Anjing itu kemudian mengedipkan matanya. Sepertinya agak ragu dengan perkataan pria itu. Kemudian dia cepat-cepat mengenakan kacamata hitam. Dan sengaja menutup matanya dengan rapat. Berpura-pura menjadi buta. Bahkan anjing juga mengenakan peralatan khusus. Menyulapnya menjadi anjing penuntun. Kemudian ia erat memegang anjingnya menuju meja depan. Bahkan dengan percaya diri ia menyela antrian. Resepsionis terkejut melihatnya. Terlihat pria ini tegap. Lalu melihat anjing penuntun militer di sisinya. Dan anjing itu mengenakan medali di dadanya. Resepsionis secara naluriah mengira dia seorang jenderal pensiunan. Sesuai dengan prinsip pelayanan hotel, harus memberikan kamar yang nyaman dan makanan secara cuma-cuma. Terima kasih atas pengabdianmu pada negara. Dengan cara ini mereka mendapatkan hotel bintang 5 secara cuma-cuma. Setelah tiba di kamar, dia pertama kali mencuci anjingnya.
Dan saat itu anjingnya tidak melawan. Tanpa disadari, hubungan mereka juga mengalami perubahan yang halus. Setelah mandi, dia ingin pergi bersantai. Ternyata anjing juga membawa baju ke atas. Takut pria meninggalkannya. Sulit mendapat kesempatan untuk pergi bermain. Bagaimana mungkin membawa anjing? Anjing juga menyadari pikiran pria. Hanya bisa bingung berdiri di tempat berdoa. Namun, saat dia baru keluar dari kamar, mendengar suara teriakan dari dalam. Untuk menghindari kerusakan di dalam, akhirnya tidak punya pilihan selain membawa anjing. Tidak disangka mereka baru keluar dari lift. Anjing malah membuat masalah besar. Saat dia sedang menggoda wanita cantik, anjing di sampingnya tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Terlihat telinganya langsung tegak. Matanya menjadi waspada dan fokus. Kemudian tanpa ragu meloncat keluar. Menarik tali panjang dan berlari ke depan. Pria merasa situasinya tidak baik. Sementara itu, dia tidak peduli lagi dengan menyamar sebagai tunanetra. Hanya bisa menggunakan tenaga sekuat tenaga untuk mengejar dengan keras di belakang. Namun, dulunya ia adalah anjing militer. Anjing militer yang telah melalui pelatihan ketat. Kecepatan dan ketangkasannya. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengejarnya dengan mudah. Meskipun dia menggunakan segala cara yang dia miliki. Namun karena kakinya tergelincir, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat anjing itu menyerang orang berbaju putih di depannya. Kemudian mulai menggigit dengan liar. Melihat adegan ini, pria itu tiba-tiba terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Segera berlari ke sana dan menarik anjing itu. Meskipun saat itu anjing itu mengenakan penutup mulut. Untungnya tidak ada yang terluka akibat insiden tersebut. Namun, keparahan situasi tidak berkurang sedikit pun. Orang berbaju putih yang diserang olehnya adalah seorang kaya dari Dubai. Hanya dengan satu kalimat, pria itu langsung dibawa ke kantor polisi. Ternyata situasi yang lebih rumit masih menanti di belakang. Pria itu sudah terjebak dalam kesulitan karena perilaku anjingnya yang nakal. Ternyata menyamar sebagai veteran militer cacat juga terbongkar. Bisa dikatakan tambah buruk. Dia segera menjelaskan kepada polisi. Mengatakan bahwa anjingnya adalah anjing militer yang berjasa. Pernah berjasa di medan perang. Kali ini dia hanya salah mengira orang berbaju putih sebagai musuh. Barulah dia kehilangan kendali dan menyerang. Namun polisi sama sekali tidak mendengarkan penjelasan. Untungnya, 3 jam kemudian polisi memverifikasi informasi tersebut. Dan atasannya datang untuk meminta maaf. Barulah mereka diberitahu bahwa mereka bisa pergi. Begitulah. 1 orang dan 1 anjing kembali melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian ini, nasib mereka pun mulai berubah diam-diam. Anjing itu sepertinya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Hanya terlihat dia menundukkan kepalanya. Matanya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Untungnya pria tidak marah. Agar itu patuh. Bahkan berjanji dengan murah hati. Mengklaim selama itu tidak membuat masalah. Dia akan membawanya ke rumah kakaknya. Kemudian mereka berjabat tangan sebagai kesepakatan. Langsung saja pria membawanya ke rumah kakaknya. Bertemu dengan kakaknya sendiri. Anjing itu sangat gembira. Ini adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia. Karena itu, kedua pemiliknya bahkan mengatur perlombaan pencarian. Kedua saudara berlomba-lomba mencari. Mereka tidak mau berhenti bermain sampai larut malam. Namun pertemuan selalu singkat. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa selalu menemani Anda. Untuk sampai ke tujuan sebelum pemakaman selesai. Mereka harus berangkat pada malam hari. Namun disertai dengan suara petir yang menggelegar. Tiba-tiba hujan deras turun sepanjang jalan. Perasaan cemas anjing tiba-tiba digantikan oleh ketakutan. Namun, bencana selalu datang bertubi-tubi. Saat itulah mobil tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Kemudian mobil tiba-tiba bergetar keras dan mati mesin. Pria itu marah sekali melihat situasinya. Dia tidak peduli dengan hujan deras yang melanda. Dia segera membuka pintu mobil untuk memeriksanya. Namun ketika dia melihat kondisi di depannya dengan jelas, hatinya langsung merasa hancur. Dia menyadari masalahnya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Tidak mungkin diperbaiki dalam waktu singkat. Meskipun dia tidak bisa menyerah begitu saja. Namun menghadapi situasi yang begitu sulit, dia merasa sangat bingung dan lemah. Namun dia harus keluar mencari bantuan meskipun hujan. Untungnya, ada gudang terbengkalai tidak jauh dari situ. Pria itu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Langsung membuka pintu besar dan masuk. Meskipun gudang itu gelap dan lembab, dipenuhi dengan berbagai barang. Namun akhirnya menemukan sebuah telepon. Namun sayangnya telepon itu sudah tidak aktif lama dan tidak bisa digunakan. Pria itu tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Saat itu, tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa menarik anjing dan bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba, suara petir terdengar di luar. Membuat pria terkejut. Reaksi anjing jauh lebih intens. Suara petir seolah-olah membawa kembali anjing ke medan perang masa lalu. Matanya menjadi sangat ganas. Kemudian, tiba-tiba menjadi marah. Bahkan meraung dengan gila mencari musuh. Bahkan siap untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pria ingin menghibur anjing. Namun, anjing langsung melompat dan menggigitnya. Pria itu hancur. Emosinya meluap seperti banjir. Terlihat dia marah dan berteriak pada anjing. Dan menyalahkan kecobanya. Anjing juga terkejut dengan adegan ini. Setelah begitu lama bersama, ini pertama kalinya anjing melihat pria marah. Menyadari telah membuat tuannya marah. Secara instan menjadi jauh lebih patuh. Kemudian merunduk seperti anak yang bersalah. Melihat anjing menjadi tenang. Barulah pria itu perlahan berbalik. Langkahnya berat berjalan keluar. Sepertinya tidak merasakan hujan dingin ini. Karena dia ingin menggunakan air hujan. Untuk membersihkan semua ketidakberuntungan dan ketakutan perang. Anjing itu juga tidak pernah bisa melupakan luka-luka dalam yang ditinggalkan oleh perang.
merangkul jiwanya seperti mimpi buruk. Dan apakah pria itu tidak selalu tenggelam dalam penderitaan? Saat itu, melihat punggungnya, hati anjing itu dipenuhi rasa bersalah. Untungnya, pria itu segera meredakan emosinya dan memintanya untuk istirahat lebih awal. Namun keesokan harinya karena tidak ada mobil, satu anjing hanya bisa berjalan kaki. Tanpa disadari, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 20 km. Mungkin masih bisa bertahan, namun napas anjing semakin terengah-engah. Akhirnya, ia benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Kemudian, ia rebah dan duduk lumpuh di tanah. Terlepas dari bagaimana pria itu merayu, anjing itu tetap menutup rapat kedua matanya dan tidak mau bangun. Tidak ada pilihan. Pria itu hanya bisa membawa anjingnya dan melanjutkan perjalanan. Tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Akhirnya mereka tiba tepat sebelum upacara pemakaman berakhir. Dia tidak memperdulikan istirahat dan segera mengenakan pakaian militer pada anjingnya. Dan anjing itu juga merasakan sedikit kehadiran tuannya. Hatinya seakan-akan menyala. Kemudian, tanpa memperdulikan apapun, ia ingin berlari ke arah itu. Saat hampir melompat keluar, ia seakan mengingat momen hangat bersama tuannya. Kemudian ia dengan patuh berbaring di samping sepatu tuannya. Sebagai anjing tentara yang gagah berani di medan perang, pasti ia bisa merasakan bahwa tuannya telah pergi selamanya. Namun ketika ia mendekati sepatu tuannya, bau akrab yang tersisa seperti angin musim semi yang hangat menyapu lembut di hatinya. Namun upacara pemakaman harus berakhir. Sebagai anjing tentara, ia memiliki identitas dan misi yang istimewa, sehingga ia tidak bisa tinggal bersama orang tua tuannya. Ini juga adalah kenyataan yang tak bisa diubah. Pria hanya bisa membawanya pergi. Namun saat ia baru saja membawa anjing pulang, ia menerima perintah dari kamp militer untuk segera membawa anjing ke kamp militer untuk dieutanasia. Pria yang mendengar berita ini terkejut. Ia tidak pernah terbayangkan, anjing yang dulunya penuh dengan prestasi akhirnya diperlakukan seperti ini. Tidak ada pilihan. Ia hanya berharap bisa menjelaskan langsung kepada atasan, kemudian membawa anjing ke kamp militer. Namun dia tahu begitu sampai di sana, anjing pasti tidak bisa menghindari nasib buruk. Karena itu pria membuat keputusan berani. Pada senja, dia memarkir mobil di pinggir jalan, kemudian melepaskan kalung anjing, dan